And of course, I always say, like, people always say, oh, do you think you beat Islam Makhachev? Piblet The Baddie belum terlihat naik kembali ke atas oktagon sejak perjalanan karirnya yang terakhir digelar di Manchester pada bulan Juli lalu. Di kartu utama UFC 304, Paddy Pimblett berhadapan dengan petarung kelas ringan Bobby Green. Dan menjelang pertarungan itu digelar, The King dipandang sebagai ujian terbesar dalam karir petarung Liverpudlian tersebut. Sementara King yang baru saja memenangkan pertarungannya melawan Jim Miller pada bulan April UFC 300. Meski tidak berlangsung sengit, Pimblett berhasil menjatuhkan Bobby Green dan meraih kemenangan mudah dengan submission di ronde pertama. Sukses mengalahkan dengan mudah Bobby Green dengan penyelesaian, Pimblett kembali melontarkan ancamannya kepada sang juara divisi kelas ringan jika dia bisa mengakhiri karir bintang Dagestan tersebut di saat nantinya pertemuan di antara keduanya terjadi di oktagon. In audio. Setelah kemenangannya atas Bobby Green, Pimblett melanjutkan nyalinya untuk menantang Renato Moicano. Meski pesaing asal Brasil ini masih dalam masa pemulihan cedera yang dideritanya saat latihan untuk kemenangannya di bulan September atas Benoit Saint-Denis. Meski demikian, kedua petarung di kelas ringan ini masih berharap agar bisa saling berhadapan di awal tahun 2025, di mana pertarungan ini sangat diyakini Pimblett bisa membawanya untuk menaiki peringkat. Dan seperti pesaing divisi kelas ringan yang lainnya, The Baddie juga sedang mengejar peluangnya untuk bisa langsung berhadapan dengan sang juara Islam Makhachev. Meski belum diketahui dengan pasti kapan Pimblett memiliki peluang untuk perebutan gelar dari tangan Makhachev. Mengingat posisinya saat ini yang masih bisa dikatakan cukup jauh dan belum menghadapi beberapa pesaing elit divisi kelas ringan, rasanya masih sukar untuk meyakinkan jika Pimblett benar-benar memiliki ruang untuk berhadapan dengan Islam Makhachev. Dengan alasan lainnya, hingga saat ini The Baddie masih berada di peringkat ke-13 divisi kelas ringan. Namun paling tidak, pesaing Liverpudlian tersebut telah mengeluarkan semacam gertakannya kepada sang juara di saat berbicara dalam wawancara baru-baru ini dengan Steel Ryan. Paddy Pimblett ditanya tentang bagaimana potensinya untuk pertarungan selanjutnya dengan Islam Makhachev. Pegulat Inggris itu pun menyebutkan bahwa dia juga menyadari jika melawan Islam merupakan pertarungan terberatnya sepanjang karir MMA-nya. Namun meski demikian, The Baddie yakin bahwa dia mampu mengalahkan siapapun di divisi ini selain sang juara Islam Makhachev, seperti yang dijelaskannya dengan mengatakan, And of course, I always say, like, people always say, oh, do you think you beat Islam Makhachev? I'm like, obviously. Think I'm gonna sit? Yeah, you've got to. Do you think I'm gonna sit here and go, oh no, he beat me? Then I'm not a fighter, I'm a coward. I'd respect Islam, know what I mean? He's a great champion. People will probably laugh at me saying this, but obviously I think I'd beat him. I don't think any man on this planet that beat me ever got in a cage with him. I think I'd beat everyone. And if you think anyone in your division or anyone that you're like rivals with, anything like that, can beat you, you're in the wrong sport. Go and do footy or rugby or cricket or basketball or hockey. You've got to have that confidence in where yourself. You've got a team. Audio. Ya, The Baddie sejauh ini memang cukup diakui memiliki perjalanan awal yang sangat mengesankan di oktagon, dengan pencapaian yang belum terkalahkan dari 6 pertarungannya bersama promosi UFC. Namun masih ada hal yang cukup disayangkan jika ke-6 pertarungannya itu di kelas ringan UFC masih belum berhadapan dengan salah satu pesaing elit di kelas tersebut. Katakanlah seperti Beneil Dariush, sebagai pesaing elit kelas ringan yang mulai meredup namanya. Namun meski demikian, tidak ada salahnya jika Pimblett memiliki nyali untuk mengatakan mampu mengalahkan semua orang di divisi itu, termasuk sang juara Islam Makhachev. Toh dari upayanya ini sekaligus mengundang ketertarikan penggemar agar promosi segera mempertemukannya dengan petarung papan atas di kelas 155 pound.
Dan kelihatannya cukup berbeda dengan pesaing calon penantang gelar yang satu ini. Namun masih diberi waktu penundaan untuk tembakan gelarnya, Shavkat Rakhmonov. Pesaing ini tidak banyak cerita sepanjang meniti karir pertarungannya di promosi UFC. Hingga harus ditunda berkali-kali, The Nomad tetap berperilaku santai dan menerima apapun hasil keputusan Dana White tentang pertarungannya. Terlebih lagi pada saat ini, di mana Shavkat yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai lawan dari sang juara kelas welter Belal Muhammad. Namun disebabkan sang juara tersebut mengalami cedera, akhirnya pertarungan title shot-nya pun ditunda dan diberi seorang lawan yang saat ini masih menduduki peringkat ke-7, Yan Jerry. Alasan yang paling mendasari dari pertemuan kedua petarung ini adalah dengan keduanya yang hingga kini sama-sama sebagai pesaing yang belum terkalahkan. Namun jika ditarik kesimpulan lain yang bersifat suzon kepada promosi, apakah masuk akal atau tidak? Mari kita lanjutkan uraiannya. Pertarungan antara keduanya yang juga merupakan mantan rekan latihan satu sama lain akan berlangsung di UFC 310 dengan kartu utama teratas perebutan gelar di kelas terbang antara Pantoja dan Asakura dan digelar pada tanggal 7 Desember akhir tahun ini. Dari cederanya sang juara Belal Muhammad merupakan satu peluang keberuntungan seolah ketiban emas bagi Yan Jerry yang akhirnya berangsur dengan cepat menuju tembakan gelar meskipun sepanjang jumlah pertarungannya di UFC baru mencapai 8 pertarungan dari 15 laga di semua waktunya di MMA. Meski demikian, pesaing asal Irlandia ini masih belum mengalami satupun kekalahan. Walau rekor pertarungannya di MMA tidak seindah Rakhmonov yang juga sebagai pesaing belum terkalahkan dari 18 pertarungan MMA-nya, dengan kesemuanya berakhir tanpa sekalipun menyibukkan dewan juri untuk menulis perolehan angka. Bagi Shavkat, impiannya untuk menjadi seorang juara di tahun ini terpaksa harus ditunda dulu, atau bahkan bisa berakhir gagal jika The Nomad terpaksa mengakui kehebatan Yan Jerry nantinya. Hal itu disebabkan cedera di jari kaki sang juara Belal Muhammad, yang seolah promosi UFC tidak ada kata lain selain tidak menunda pertarungan gelar tersebut dengan alasan jadwal pertarungan yang telah tersusun dan tidak bisa lagi untuk direvisi. Sebelumnya beberapa pengamat ada yang menyarankan agar dilakukan perebutan gelar kosong menanti kesembuhan dari cedera Belal. Namun promosi UFC malah bertindak sebaliknya dengan tetap melangsungkan pertarungan tersebut dan mencari pengganti Belal Muhammad. Dari kerja promosi ini cukup mengartikan bahwa Shavkat harus kembali bertarung sebagai nominator penantang gelar, padahal sebelumnya tujuannya ini telah diselesaikannya. Bagi Shavkat yang meskipun terlihat sedikit kecewa dengan keputusan tersebut, bintang MMA asal Kazakhstan itu tetap menerimanya asal masih bertarung di oktagon. Di balik layar bukan tidak mungkin bagi promosi, sekaligus untuk mencari untung-untungan siapa tahu Yan Jerry berhasil mengalahkan Shavkat di acara pertarungan tersebut yang akhirnya membatalkan peluang Rakhmonov untuk tembakan gelar berikutnya. Karena pada dasarnya dari cedera Belal, tidak ada salahnya jika UFC harus menunda pertarungan gelar Shavkat tersebut dan menggantikannya dengan pasangan lainnya seperti Colby Covington yang baru saja dikerjakan melawan Joaquin Buckley, atau bahkan pertarungan tembakan gelar yang kosong sebelum kembalinya Belal Muhammad. Karena dari beberapa kejadian yang serupa, UFC juga pernah melakukan seperti ini. Mungkin promosi beralasan jika Belal tidak membutuhkan waktu yang lama untuk pemulihannya hingga tidak memungkinkan untuk tembakan gelar yang kosong. Nah, dari waktu singkat pemulihan inilah malah seharusnya menjadi barometer promosi untuk menunda pertarungan gelar tersebut dan bukan malah menggantikan lawan Shavkat yang mungkin bisa digelar di awal tahun 2025 atau di waktu yang lainnya. Namun intinya inilah promosi yang memiliki kebiasaan bisnis selain kebiasaan-kebiasaan lainnya. Mungkin kalian bisa menambahinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.